Selamat siang, kami dari Prodi Desain Komunikasi Visual akan menyampaikan hasil evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini dalam kaitannya relevansi program MBKM terhadap pembelajaran desain komunikasi visual di Universitas Trilogi. Sebagai informasi, sebetulnya di dalam perkuliahan Prodi Desain Komunikasi Visual, kami para dosen sudah memberlakukan atau menjalankan kurikulum yang serupa dengan program MBKM, karena di dalamnya, di dalam kurikulum kami sudah terdapat program magang, studi independen gitu yang selalu dijalankan di setiap semester. Adapun beberapa mata kuliah yang bisa diadopsi dalam program MBKM, diantaranya adalah program mata kuliah pilihan, kemudian program kelas studio, kelas magang, dan beberapa mata kuliah yang lain. Kemudian bagaimana peran dan partisipasi baik dosen atau mahasiswa dalam program MBKM. Ada 2 orang mahasiswa kami yang berhasil mengikuti program MBKM tahun ini, yaitu Hermina Ramoti angkatan 2018 yang kemarin berhasil mendaftar di program magang industri di PT Telkom Indonesia. Hermina Ramoti mendapatkan pengalaman sebagai desainer user interface dan user experience untuk aplikasi atau website Kampus Merdeka versi mobile. Halo, nama aku Hermina. Di sini aku menunjukkan beberapa kegiatan aku selama mengikuti program magang Kampus Merdeka di PT Telkom Indonesia dalam beberapa hari kebelakang. Yuk ikutin aku. Sebelumnya saya telah mengikuti kegiatan apel pada pukul 8 pagi hari tadi seperti biasa, tetapi karena saya tidak sempat merekam, jadi saya langsung kegiatan berikut, yaitu grooming produk agri-market. Di sini saya kebagian tugas untuk mencatat diskusi yang ada. Nah, nantinya akan dibaca oleh tim UX dan UI desainer agri-market. Setelah grooming agri-market selesai, di sini saya sedang merapihkan catatan yang telah saya tulis. 2 hari sebelumnya saya diminta untuk membuat DPD, yaitu dokumen produk desain agri-market, sehingga saya di sini sedang mengerjakan apa yang telah saya kerjakan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu laporan kegiatan magang saya. Terima kasih telah menyaksikan. Kemudian ada juga Carolina Anastasia yang mendapatkan kesempatan magang di industri, yaitu di Radio Sonora, yang saat ini sedang mengembangkan platform digital di media sosial, sehingga Caroline Anastasia berkontribusi membuat konten-konten di media sosial untuk Radio Sonora. Kemudian keterlibatan dosen, salah satunya ada dosen atas nama Abdul Haris Rustaman yang sudah membahas tentang program MBKM ini, bahwa sebetulnya program MBKM ini telah berjalan. Selain mahasiswa, dosen Prodi Desain Komunikasi Visual juga ikut berkontribusi dalam program MBKM. Salah satu penelitian yang sudah publikasi di jurnal ilmiah, yaitu dengan judul efektivitas penggunaan aplikasi daring, video conference, dan sosial media pada mata kuliah komputer grafis 1 di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini ditulis oleh salah satu dosen kami, yaitu Abdul Haris Rustaman, dan publish di tahun 2020. Dalam penelitian ini, beliau membahas tentang bagaimana pemahaman dosen dan pemahaman mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar yang didukung dengan platform Edmodo sebagai salah satu platform yang membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari proses absensi, presensi kehadiran gitu ya, kemudian upload materi, kemudian upload untuk tugas, ujian, dan sebagainya. Nah, selain menggunakan aplikasi atau menggunakan platform Edmodo, proses pembelajaran di desain komunikasi visual ini juga menggunakan platform media yang lain atau media sosial yang lain, yaitu Instagram, salah satunya sebagai display untuk karya ujian akhir semester, dan juga karya tugas akhir mahasiswa yang sudah banyak di-upload di media sosial di Instagram. Nah,
Selain menggunakan Edmodo, dosen-dosen di desain komunikasi visual juga sudah menggunakan Google Meet untuk pertemuan daring gitu ya. Dan selain pertemuan perkuliahan juga selain menggunakan platform Edmodo, dosen-dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual juga menggunakan Google Classroom dan Google Meet untuk mengkoordinasi atau menjalankan perkuliahan di kelas masing-masing. Google Meet untuk proses pembelajaran, bimbingan, asistensi gitu ya, dan kemudian juga untuk proses sidang akhir maupun sidang akhir ujian akhir semester ataupun ujian akhir tugas akhir. Kemudian kesesuaian program MBKM ini terhadap kurikulum Prodi Desain Komunikasi Visual dirasa sudah sesuai karena hampir 50% mahasiswa kami menyatakan bahwa program ini sangat bermanfaat dan mereka menyatakan berminat untuk mengikuti program MBKM ini. Seperti yang kita ketahui, program MBKM ini terdapat 8 skema dan bagi mahasiswa DKV dari 8 program tersebut ada 6 program yang sangat sesuai dengan kurikulum MBKM. Salah satunya yang sudah berjalan yaitu magang atau praktik kerja, kemudian studi independen, kemudian asisten mengajar di satuan pendidikan atau kampus mengajar, kemudian juga ada program KKN yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Kemudian kebermanfaat dari program MBKM ini dirasakan sangat bermanfaat dan sangat baik sebagai bekal mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebelum mereka lulus dan bekerja di dunia industri. Nah, kemudian dari seluruh hasil kuesioner yang sudah kita kumpulkan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen sangat antusias terhadap program MBKM ini. Diharapkan dapat lebih tersosialisasikan dengan baik, dengan merata, dan perlu dipastikan kembali bahwa informasi ini diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik itu dosen dan mahasiswa. Baik, sekian hasil penelitian tim dosen desain komunikasi visual tentang pelaksanaan program MBKM di Universitas Trilogi. Terima kasih.